Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Ngobrol Santai, Ngobrol Seru bersama pakar-pakar energi dan supranatural spiritual. Bersama saya sore ini ada Pak Eri, ahli energi healing dan energi pengobatan holistik. Terus kemudian ada Pak Jama, ini ahli detektor mineral dan emas, ya, masih praktek nih. Terus kemudian ada Pak Didit, ini sepuh kita dari Kasundaan, ahli energi juga, ahli spiritual juga, supernatural juga ini. Nah, sekarang nih temanya menarik nih, temanya nih mengenai cakra nih, cakra ya. Nah, seperti apa cakra, terus implementasinya seperti apa? Ya kita ngobrol santai lah di sini bersama Pak Eri. Mangga Pak Eri, ya, kita buka. Cakranya bukan cakrakan ya Pak? Wah, itu mah merdu tuh. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Baik Pak Haji, Pak Jama, Pak Didit. Ya. Sekarang kita ngebahas tentang cakra ya. Sebenarnya kalau sebut cakra itu apa sih cakra itu ya? Cakra sebetulnya dari bahasa Sanskerta, Pak. Jadi cakra itu bentuknya lingkaran atau roda katanya. Kalau ini mungkin kayak cakram kali ya. Cakram ya. Kalau senjatanya apa? Kresna kan? Arjuna ya? Cakra, bukan. Kresna Pak. Oh, Kresna. Cakra ya. Pak, cakra itu lingkaran Pak. Nah, cakra itu apa sih gitu ya? Sebenarnya kalau cakra juga kalau dihubungkan dengan ilmu akupuntur pasti ada hubungannya Pak. Nah, kebetulan saya juga mempelajari ilmu akupuntur dan juga bisa bekerja dengan teknik akupuntur Pak. Nah, kita jelaskan dulu satu-satu Pak ya. Cakra itu sebetulnya dia berada di pangkal tulang ekor, pangkal ini sampai ke puncak kepala Pak. Jadi cakra itu dibagi 3, cakra utama, cakra biasa, dan mini cakra. Dan mungkin kalau disebut mini cakra itu yang titik-titik akupunturnya Pak, yang berhubungan meridian-meridian tubuh kita. Nah, cakra 7 itu pertama dari tulang ekor dulu Pak. Tulang ekor. Terus dia naik ke titik sakral. Yang keduanya sakral Pak. Sakral itu titik seks ya. Di daerah di bawah pusar ya. Biasanya 5 jari di bawah pusar. Kalau di titik akupunturnya ini titik hara titik perut ya. Atau titik meridian di bawah cihai. Nah, ada 5 jarinya Pak, 5 jari di sini. Kalau yang ketiganya disebut cakra solar plexus. Solar plexus ada yang mereka dikaitkan dengan ulu hati. Tapi kalau menurut saya sih sebetulnya titiknya 5 jari di bawah di atas pusar. Jadi 5 jari pusar kan segini Pak. Kalau ulu hati kan di sini ya. Yeah. Tapi kalau menurut kami nih ya solar plexus itu dari sini Pak. 5 jari di atas pusar. Itu yang ketiga. Yang keempat, cakra jantung. Cakra jantung kalau laki-laki ada mamae nih. Mamae itu ini kita puting. Nah, di garis tengah itu. Nah, di sini Pak ada ya. Ini cakra jantung. Cakra selanjutnya ada di tenggorokan. Tenggorokan tuh daerah sini Pak. Kalau di luar akupuntur namanya titik tiantu namanya. Titik tiantu, dia berhubungan dengan tai chi kalau dari belakangnya. Nanti akan kita bahas ya antara cakra dengan titik-titik akupunturnya. Lalu yang ke-6 di mana? Daerah sini Pak. Di antara halis ini titik yintang namanya kalau di akupuntur. Artinya di sini Pak, ini titik azna. Titik azna ini sebetulnya ada kelenjar pituitari Pak. Kelenjar pituitari. Nah, di atasnya lagi di ubun-ubun, ya, puncak kepala sih sebutnya ya. Kalau ubun-ubun masuk nanti bias juga nih. Kalau bilang ubun-ubun bias nanti Pak. Tapi kalau di ilmu akupuntur bisa mencarinya gini Pak. Telinga kalau ditarik ke atas nih,
Terus yang dari depan tadi ke atas, nah tengah-tengahnya itu yang sebutnya titik ini Payuhui namanya Pak. Yang titik mahkota, ini yang disebut titik cakra mahkota. Jadi ada 7 Pak. Kalau di warna pun Meiji Kuhibiniu, merah di titik dasar, jingga di titik sakral, titik sek ya, kuning di titik solar plexus, hijau di daerah jantung, biru di tenggorokan, nila di azna ini, dan ungu di atas kepala Pak. Dan masing-masing juga warna-warna itu juga menggambarkan sih. Nah, apa sih cakra? Cakra itu kan sebenarnya pusat energi, Pak. Pusat energi manusia, pusat keluar masuknya energi tubuh manusia juga, Pak. Dia berbentuk apa? Berbentuknya mirip kayak kukusan ya. Mirip kukusan bahasa Sunda apa? Bobok. Asupan. Nah, asupan mirip situ, Pak. Diameter kerucut ya itu bentuknya, Pak. Nah, yang bagusnya yang terbuka dan seimbang. Itu yang bagus, Pak. Orang-orang yang biasa udah cuman dia akan terbuka, Pak, dengan sendirinya. Tiap orang ada, Pak. Tiap orang dia ada terbuka, cuman mungkin diameternya kecil kali ya. Kalau bahasa ini mirip dengan ini kali, Pak. Dianalogikan seperti bunga teratai, Pak. Lotus ya. Dia kan kalau kebuka, bagus kan, indah kan? Dan itu pun cakra seperti itu, Pak. Kalau secara eterik tuh dia, kalau memang dia bagus itu dia kebuka, berputar, dan berpijar seperti warna lampu pijar. Secara eterik Pak ya. Nah tadi, kalau bahasa Sanskerta, dia seperti roda. Kalau saya sih sering bilangnya kalau cakra itu generator Pak. Dan saya lebih nyaman sih bilang generator sih Pak. Karena emang dia mirip generator, dia keluar masuk energi. Kalau di ilmu aku TCM namanya dantian. Dantian ini sebenarnya begini Pak. Di ilmu akupuntur cakra dasar itu sebetulnya di daerah Changqiang namanya Pak. Government. Ada namanya government vessel, ada namanya conception vessel. Government vessel itu yang ngalirnya dari tulang belakang. Dari tulang ekor nih dari Changqiang sampai ke puncak kepala Pak. Nah di sini ketemu namanya governing vessel 20, nomor 20. Nah itu yang disebut cakra mahkota. Tapi dia larinya ke depan sini sampai ke bawah ini loh Pak, gusi. Makanya kenapa saya kalau pernapasan lidahnya dinaikin Pak, biar ketemu antara governing vessel sama conception vessel. Conception vessel adanya di mana? Di titik huyin. Huyin itu antara kelamin dengan anus, Pak. Kalau kita nahan kencing atau nahan kentut itu dia adanya di situ, Pak. Nah, itu huyin, Pak. Dan itu yang kalau bahasa tuh kundalini ada di situ, Pak. Kalau yang GV kan di belakang, dia tuh antara tulang ekor dengan anus adanya di situ. Changqiang itu yang narik ke belakang itu, Pak, ke belakang naik. Nah, kalau yang conception vessel dari ini sampai ke sini, Pak. Bawah sini. Baik, kenapa kalau kita teknik nafas lebih baik lidah itu sambungkan biar biar conception vessel sama governing vessel menjadi satu. Karena menurut ilmu Waitanku, Qigong atau ilmu Tai Chi, ilmu bela Cina itu energi mengalir seperti itu Pak. Dan itu yang bisa dipelajari Pak. Energi bisa mengalir dari situ. Nah, cakra itu juga mau tanya nih Pak Eri, itu kalau itu kayak aliran darah lah katakan begitu. Ya, itu bisa berputar apa gimana itu? Dia bisa berputar. Berotasi gitu. Dari tubuh sebutnya dia kalau sebutnya orbit mikro kosmik tubuh manusia Pak. Di alam semesta ada orbit Pak ya. Orbit apa sih? Lintasan itu berputar. Di tubuh manusia pun sama. Dia melintas. Tapi melintasnya dari belakang, dari tulang belakang Pak, disebutnya governing vessel itu sampai ke atas. Nanti masuk lagi, turun lagi ke sini Pak. Ke sini. Ke bawah. Ke conception vessel. Nah, kalau di teknik bela diri Cina, namanya Qi Pak ya. Kalau Cina kan energi cuma Qi. Kalau di Jepang, hara. Menyimpannya di hara Pak. Hara itu apa? Artinya perut. Ada hara kiri. Hara kiri itu kan perut ya. Di ini. Nah, itu di hara Pak. Hara di sini. Dia nyimpan sama Pak, di sini Pak. Jadi kalau kita ingin belajar tentang energi gitu ya, untuk menaikkan energi ya sebetulnya kita tinggal muter aja Pak. Bisa dari tubuh kita, bisa dari energi lah ini. Lalu disimpan dari sini Pak. Kalau kata kita apa Pak?
buat ngecas tuh. Ngecas HP. Power bank. Karena kalau di dalam ilmu bela diri dari Cina itu kita bisa memupuk energi, Pak. Memupuk energi mana ya di sini? Di hara. Kalau ini tadi kalau bahasa saya di Dantian ya. Dantian. Dantian itu bahasa China ya, TCM itu ada dantian bawah, dantian tengah, dantian atas. Dantian bawah itu sakral yang dari ini tulang ekor sampai ke ini cakra yang seks. Kalau yang dantian tengah antara solar plexus sama ini Pak, jantung, cakra jantung. Dantian atas tuh ya sini Pak, sampai ke sini ini dantian atas. Nah itu bisa kita olah Pak sebetulnya. Sama seperti kalau orang-orang udah kita kebuka cerobongnya Pak, asupannya itu cakra itu kita bisa menarik energi dan bisa simpan di sini tanpa harus menggunakan teknik nafas Pak. Kalau memang digabung dengan nafas bisa juga. Dengan pola nafas segitiga kita ambil tarik bisa. Makanya kenapa kalau misalkan kita udah melatih lagi itu juga kita harus bisa grounding juga energinya. Jangan sampai kelebihan beban. Kelebihan itu kita udah grounding bahwa apa kita bisa menarik energi dari bumi. Saya pernah jelaskan di sini juga kita bisa menarik Pak. Kalau ini kan life force energi ya, energi dari langit itu ya. Nah, energi bumi bisa Pak kita tarik. Melalui mana? Melalui dari kaki Pak. Di kaki ada titik lambda, punten ya. Ini lambda Pak. Nah ini ngambil di sini. Ini sebutnya titik magnet Pak. Nah itu bisa ditarik lewat situ. Bisa lewat sini bisa, lewat sini. Dan biasanya saya kalau ngobatin orang-orang yang bermasalah dengan tulang, saya ngambilnya dari energi dari bumi Pak. Kenapa? Untuk meluruskan lagi tulangnya. Saya kalau memperbaiki dari tulang belakang itu, saya memperbaiki dengan teknik itu Pak. Saya narik, saya salurkan. Sini. Kalau bahasa ini mah ilmu-ilmu Reiki gitu ya. Kita narik dari atas, blosin ke bawah Pak. Bawah sampai ke inti bumi yang tengah. Bumi kan warna hijau, tarik ke warna hijaunya ke atas. Lalu langsung buang lagi ke atas ke lewat cakra mahkota sampai kita hujan energi namanya. Hujan energi. Itu Pak. Apa itu hujan energi? Ya itu kita bisa menerima energi-energi yang dari langit dan dari bawah Pak. Dan untuk pengobatan bisa. Untuk bela diri bisa Pak. Karena saya sering menggunakan untuk membagar pakai teknik energi itu juga. Baik dengan visualisasi atau dengan gerakan bisa Pak. Gitu. Pak Haji, Pak Didit, Pak Jama. Ada yang mau ngebahas lagi Pak? Banyak sih. Di sini. Banyak, iya Pak. Kita sama-sama belajar nih Pak. Sama ngebahas nih. Ya kan kalau kita dulu kan praktisi Sabina Watuna, ikutin dah kita aja. Iya, iya. Ya kan. Mau di karate, mau di apa kita belajar ya. mau olah pernapasan. Kalau sekarang kan ada pencerahan tuh sedikit. Iya. Mulai terang-terang. Ada analisa ilmiahnya. Ya. Nah, kalau saya juga hampir sama Pak dengan ini kan sudah tertulis dan sudah menjadi teori dan sudah banyak dipraktekkan sama orang. Ya. Saya juga membayangkan gitu bahwa tubuh ini sama dengan bumi karena kita mikrokosmik ya sama dengan bumi. Di mana kita punya lapisan yang melindunginya, yaitu elektromagnetik. Energi listrik dan elektromagnetik itu. Kayak atmosfer gitu. Ya, kayak atmosfer. Kemudian kalau ada ya, pengganggu, dia sudah bisa dengan otomatis dia ini gini. Nah, itu hanya analog Pak. Tapi kalau yang ini kan lebih detail Pak. Ya. Detail. Kalau bumi kan hanya terbatas elektromagnetik, kemudian sabuk Van Allen. Nah, kalau di ini kan detail Pak. Ada yang dari kepala, kaki dan sebagainya, tiap-tiap bagian itu. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan saya adalah dia tuh sifatnya konstan, statis atau memang dinamis kalau ya. Jadi orang punya cakranya bagus, besok bisa hilang Pak. Karena problemnya, karena ininya, atau karena apanya gitu. Atau apa tekor energinya dia puasa atau apa dia gitu. Itu gimana Pak? Apakah dia statis atau dinamis energi ini yang ada melingkupi di tubuh kita ini? Sebetulnya untuk orang-orang yang udah mempelajari gitu dia tidak hilang Pak pertama. Sama ketika kita mandi pakai sabun. Kita perlu mandi lagi Pak ya buat ngebersihin. Contohnya gini deh Pak. Banyak orang yang suka saya totok aura Pak. Pak ini sifatnya
ini nggak Pak, bertahan nggak? Permanen. Permanen nggak gitu ya? Permanen nggak permanen tergantung situ gitu. Kalau situ banyak problem, situ yang bermasalah dia akan mengecil lagi. Terus gimana Pak? Ya totok lagi gitu ya. Totok lagi gitu. Atau grounding ininya, pikirannya supaya dibuang tuh emosi-emosinya. Kadang mereka suka gini, Pak, aurasnya seperti apa sih gitu ya. Kalau dari itu kebuka semua udah. Sama seperti ini ya, apa itu kebuka udah. Kebuka semua gitu ya. Sendiri map ya. Nah, kalau yang itu Pak, bagaimana ketika kita menyeimbangkannya? Kita kan makhluk energi Pak. Kita melatih kan Pak ya. Tapi ada kali dia akan berkurang, bukan berkurang sih, akan mengecil Pak. Aura ini. Kenapa? Karena banyak problem. Ya. Banyak masalah yang ini. Dan dia kadang tidak menyadari. Tidak menyadari kenapa? Harusnya kalau udah gitu dia seimbangkan. Nah kuncinya keseimbangan Pak. Ketika kita mengecil lagi, seimbangkan lagi. Ibarat gini Pak, orang yang udah biasa ngangkat 5 kilo, 10 kilo, udah nggak pernah ngelatih, tapi ketika dia melatih lagi, 10 kilo bisa ngangkat kan Pak? Seperti itu kan Pak? Ininya, analoginya. Iya. Jadi ketika dia udah di atas 80% energinya, tiba-tiba ngelau, bisa nggak langsung gitu? Bisa Pak. Secepat itu dia bisa, karena dia udah di titik situ Pak. Ya, sudah pernah mencapai situ. Sama ketika orang melatih otot ya, udah gitu dia nggak pernah latih lagi. Ketika ini dia langsung cepet Pak. Jadi harus cepat Dia lebih cepat. cepet sadar aja, cepet ngeh. Cepet bagaimana kita menyeimbangkan tubuh kita. Caranya bagaimana? Bagaimana caranya itu banyak caranya Pak. Dengan teknik pernapasan, dengan teknik gelombang yang kemarin kita bahas itu, sampai gelombang alfa ya. Kalau bisa ke theta, bisa ke delta. Delta yang sebutnya meditasi ya delta. Ya. Tapi saya sih lebih suka nggak bilang meditasi ya. Saya lebih senang masuk alfa, theta ke delta Pak. Karena delta itu gelombang meditasi ya. Gelombang yang ngeh, bukannya tidur Pak ya. Ada orang tidur dia Pak. Karena nggak ngeh kan. Nah, tapi kalau kita melatih kan ngeh Pak. Walaupun kita masuk ke state gelombang yang 0 sampai 4, karena kita lagi melatih. Itu bisa Pak. Dan tadi pertanyaan Bapak kan, bagaimana supaya bisa ini lagi? Bagaimana cara kita menyeimbangkan energinya? Artinya dia memang bersifat tidak stabil, tapi yang penting kita menyeimbangkan gitu kan, intinya gitu Pak kuncinya. Kalau kita makin banyak dilatih, makin kuat kan Pak. Ketika melatih, gini deh Pak, kita punya satu jurus. Jurus itu kita latih dengan sebaik-baiknya. Ketika ada sesuatu yang harus dipergunakan, dia akan refleksman Pak. Tapi ketika jurus itu dia dilatih, kaku lagi kan Pak. Dia harus melatih lagi. Intinya ya itu tadi Pak, melatih dan terus melatih. Kalau bahasa eterik ini, bahasa ini sih menyeimbangkan Pak. Jadi ada yang mungkin dengan tadi dengan pernapasan, ya, ada juga dengan meditasi, gelombang, ada meditasi, ada yang latihan qigong gitu ya, dengan latih gerakan-gerakan tertentu. Sebetulnya gerakan sholat juga luar biasa itu. Apalagi malam hari ya, ruku, sujud, naik lagi, itu luar biasa Pak sebetulnya ya. Maka banyak orang-orang sehat, kiai sehat gitu ya. Berarti berulang itu ya? Berulang dia. Lalu apalagi ya gelombang malamnya, malam hari kan luar biasa gelombangnya itu Pak. Otak kita tenang Pak, di tahap yang tenang. Nah, ada juga yang energi cakra ini kita rubah menjadi suatu daya Pak. Ya. Seperti orang tiba-tiba bisa berlari atau loncat tinggi. Ya. Karena suatu problem ya, misalkan dikejar anjing, dikejar orang bisa loncat. Ya. Nah, itu kan situasionalnya bisa menggunakan cakra itu, ya, gitu, energi itu gitu. Ada juga orang yang sering berlatih tenaga dalam mungkin bisa menghalau benda atau energi dari jarak jauh gitu kan. Nah, kira-kira gitu Pak ya. Apakah memang melulu bisa dari kita mengambil dari alam saja atau memang harus ada metode lain gitu. Pak? Biasanya kan untuk orang melatih energi gitu kan dia dinyimpan dulu Pak. Kalau orang-orang dari bela diri China kan disimpan Pak di tantiannya. Ya. Suatu saat dia akan dipergunakan lagi. Tapi ada kalanya orang-orang tertentu yang tidak melatih, ketika ada terdesak, dia akan bisa melakukan hal yang ajaib juga ya. Bisa meloncat pagar tinggi gitu. Karena emang di tubuh kita memang ada energi Pak. Tapi dia tersimpan. Dan orang itu tidak sadar. Dan dia tidak sadar. Ada kadang-kadang dia pintu bisa dibuka dengan dorong dengan kekuatan tenaga, bisa gedobrak juga pintunya ya. Kalau kita kan panik ya, ada kebakaran segala macam kita bisa membuka.
pintu walaupun dia pintunya terkunci, itu bisa Pak terjadi. Nah, orang-orang yang bisa melatih itu ya bisa Pak. Melatih bagaimana caranya? Ya itu tadi dengan teknik pernapasan. Itu kan sebenarnya Qigong itu kan sebenarnya dari ini Pak, dari lintasan tadi itu. Ya. Cakra itu kan, Pak. Cuman sebutnya ya titik meridian Pak. Meridian ini, meridian dantian ini, dantian ini. Tapi kalau energi bisa kita tarik melalui cakra mahkota ya bisa Pak. Ya, ya. Bisa tarik lewat aja bisa Pak. Mau pakai jantung bisa Pak. Nggak ada yang nggak bisa. Dan energi itu bisa kita kendalikan hanya dengan secepat kilat kretek hati. Ya, betul. Bisa secepat kilat dengan kretek hati Ya. gitu. Misalkan kita terlanjur tidak suka sama orang ini, maksudnya itu bisa terjadi gitu. Misalkan, atau gini sebaliknya, kita mengkhawatirkan anak ini jatuh, tapi yang terucap sama kita salah. Aduh, ini anak nih jatuh. Padahal maksudnya kita hati-hati jangan jatuh. Akhirnya menarik ya. Nah, akhirnya Nah, seperti gitu Pak. Ya, bisa. Bisa menarik apa yang Ya. kita pikirkan ya. Iya, itu. Yang kemarin kita bahas-bahas juga tentang gelombang-gelombang Pak ya. ini berhubungan semua Pak. Nah, berhubungan Pak. Makanya ada filosofi antara mencari dan menarik Pak. Apa coba Pak? Mencari dan menarik. Mencari dan menarik. Yang kemarin dibahas Pak Haji. Masih ingat ya Pak Haji? Apa tuh? Masih. Mencari, menggapai cita-cita ya. Cari cita-cita ya. Mengejar cita-cita ya. Mengejar dan menarik. Seperti kalau kita bayang tubuh kita Pak ya. Ini makin dikejar makin lari Pak ya. Kita mencari, mengejar finansial. Makin dikejar ya Mungkin lari. dia. Ya. Cuma kita berbalik. Bayangan juga akan ikut kita kan. Analoginya seperti itu. Tapi kalau kita menarik Pak, kuncinya kan dengan energi kita menarik Pak. Kita menarik energi. Ya. Lalu kita menyalurkan. Berarti kalau kita menarik, di tubuh kita sebelum ada Pak semuanya. Apakah itu finansial? Apa itu kebahagiaan? Apa itu ketenteraman? Ada di dalam diri kita. Jadi filosofinya magnetis Menarik kita sebetulnya. menarik, magnetis. Kita menarik. Ya. Memang kita bisa menarik kok Pak. Menarik energi kita. Makanya kita salurkan. Ya mungkin begini ya. Ini kenapa jadi saya yang banyak nanya nih? Nggak apa-apa emang karena memang kita blank. Begini. Tadi kan kita sifat magnetik. Magnetik betul. Seperti di bumi, seperti di tubuh kita ini magnetik. Berarti kan ada punya kemampuan untuk menarik. Betul. Baik itu kuantum, partikel, Ya. harapan, atau hanya sebatas mungkin visual yang ingin kita harapkan itu Ya. bisa kita tarik kan. Yang masih masalah kan adalah mewujudkannya itu. Nah, itu dia Pak. Nah, tapi kan melambat laun manusia prinsipnya akan mengarah ke situ Pak, akan mengarah mewujudkan apa yang menjadi cita-cita gitu. Nah, kalau kita lihat dari sifat manusia sebagai magnet tadi, gitu ya, ini kan jelas-jelas kita tuh elektromagnetik Pak. Contohnya adalah kertas kita putus-putus, gosok-gosok penggaris, keisap semua kertasnya. Atau bulu-bulu kita ini sebagai itu benar-benar real, kita itu statis, listrik statis kita ini. Ada gelombangnya. Ada gelombang, ada energi listrik dan bisa dibuktikan dengan fisik itu kelihatan gitu. Nah, jadi maksud saya ya ini kita maksimalkan gitu Pak. Energi ini gitu. Dan kebanyakan orang seperti kita aja mungkin Pak ya baru melihat itu sebagai prinsip atau konsep Pak. Tapi ibaratnya Atau fenomena ini. ya buktinya kan kita belum punya alat yang mengukur strukturnya seanu. Ya secara langsung kita nggak punya gitu. Nah gitu Pak. Jadi kita harus bisa membuktikan ya. Tadi yang kemarin Bapak tadi ceritakan. Coba kita bersama tadi menjadi satu energi ini gitu. Karena gini Pak, di tubuh kita ada namanya gelombang elektromagnetik Pak ya. Kita memancar dengan sendirinya. Orang yang dilatih dengan tidak dilatih kan berbeda kan Pak ya. Nah, tapi di dalam kita juga ada namanya gelombang brainwave Pak. Gelombang otak yang kemarin kita bahas itu. Ya, gelombang otak itu bisa memancar, bisa Pak memancar. Bisa memvisualisasikan, bisa kan? Ya. Kita visualisasikan otak kita bahwa saya itu ingin mewujudkan. Ya. Mewujudkan. Tapi kan kita menarik Pak. Berarti emang kita punya potensi. Dan memang ada dalam diri kita. Potensi itu ada Pak. Yang dihalang oleh apa coba Pak? Oleh mental block aja Pak.
karena nggak yakin, Pak. Bukankah kalau kita berdoa langsung sebenarnya diwujudkan oleh Allah ya? Tapi apa dikabulkan atau enggak? Sebenarnya dikabulkan, Pak. Tapi kalau dikabulkan semua, kata Pak Jama, penuh nanti di rumah itu. Minta lemari es tuh, ada Bang. Minta mobil, bukan hiji dulu. Ada nggak tempatnya buat nyimpen mobil itu? Ada kan? Sebenarnya di diri kita tuh ada potensi, Pak. Potensi ada. Potensi ada semua. Hanya Kalau kita semua. mencari terus, mengejar terus, ya kapan juga mencari, Hanya mengejar mungkin- harapan, mengejar mimpi. Menarik mimpi berarti ya, Pak. Menarik mimpi. Tapi ada orang yang bilang semua berawal dari mimpi ya. Bukan mimpi sih, impian. Impian ya, beda ya mimpi dengan impian ya. Impian itu ya prinsipnya pernah divisualkan sama dia. Iya, sebetulnya itu gelombangnya Pak. Gelombang Gelombang divisualkan atau juga dari sini, vibrasi dari Ya. sini, dari sini Tuh. juga ada. Jadi orang tuh cuma gini, suatu saat, contohnya gini deh, istri saya, ponakannya mau ke Hong Kong Pak, kan dari perusahaannya. Rek, saya mau ke Hong Kong katanya. Terus kata istri saya bilang apa Pak? Kebetulan itu di dinding itu, di dinding rumah mertua saya itu ada gambar Ka'bah apa sih namanya? Masjid Nabawi, masjid itu ya. Lah emang nggak pengen ke situ, pengen ke sini katanya. Tapi secara finansial, saya dari mana ya mau umrohkan nih gitu ya. Tapi Masya Allah Pak, setahun kemudian saya bisa berangkat umrah Pak. Karena dari ucapan. Dulu kakak saya, waktu saya masih kecil, kakak saya sering saya pengen ke luar negeri gitu. Saya pengen menjelajahi gitu. Dan setelah menikah setelah ini, emang dia sering jalan-jalan Pak, sering travel ya, ke luar negeri Pak. Dan itu kenapa? Dari ucapan itu dari mana Pak? Dari sini. Dari energi yang ada di dia ya, potensinya. Dia berucap seperti itu, entah kapan dia terwujud. Itu sama dengan ini Pak, yang orang-orang India itu kan suka melafalkan mantra ya. Ya. Terus Ya. terus itu. Mungkin dia latih itu Pak ya, energi Ya, itu ya, untuk dilatih itu. Dan sekarang kan banyak afirmasi Pak ya. Ya. Sekarang banyak afirmasi. Ya. Di medsos juga ada bertebaran sekarang misalnya afirmasi bahwa kelimpahan uang, mandat rezeki, mandat uang, banyak nih sekarang nih dan Pak. afirmasi itu dilengkapi dengan tapping Pak. Ya bisa. Semua tapping di Ya. titik-titik Titik-titik ini. aku putar tuh Pak. Titik aku putur semua itu. Akupuntur. Saya pernah itu Pak, nah apa sih namanya tapping itu Pak? Ada save, ada ini. Jadi emang ini dibantu nih. Si saraf di situ sudah mengiyakan sama dengan ini kita Pak. Karena titik-titik itu sebetulnya ini tadi Pak, ada di potensi kita Pak. Pernah saya ini Pak, ada orang yang sakit Pak. Sakit itu dia sering sesak napas. Ketika di tapping bawah ini ya, bawah matanya, langsung ingat bahwa dia pernah tenggelam Pak, waktu kecilnya. Waktu berenang pernah tenggelam. Ketika tenggelam, di dalam dirinya tuh, wah sesak napas. Dan luar biasa ya, kada orang tenggelam gimana sih. Iya. Dan tapi alhamdulillah tertolong ya. Nah ketika di tapping, sesak napas hilang Pak. Malah kalau secara kedokteran namanya udah asma agak susah juga Pak ya. Ya. Tapi ketika di tapping muncul itunya gambaran ini baru dia hilang. Jadi ucapan, pikiran, sama ini ada satu gerakan tapping tadi Pak yang membuat lebih mantap gitu. Maka tapping pertama dari mana coba Pak? Dari cakra mahkota dulu Pak. Ya. Cakra mahkota. Ke sini Pak ya. Lalu ke sini. Ya. Lalu ke daerah sini. Bawah Ke bawah. Ya. Terus dari bawah hidung ke bawah sini, ke sini, ke sini, Ya. ke bawah sini, ke Betul, sini, betul. sini, Ya, sini. betul sekali. Semua badan kita tuh Ini ada cerita Pak, ketika saya belajar ilmu kayak gitu Pak ya, ilmu tapping itu Pak, Tapping. namanya HSQ Pak. Saya belajar sama Pak itu orang Bogor nih. ada kan gambar gelembung otaknya yang sudah di tapping nah, Pak. Suatu saat ini yang ikut sama kita ini ada dukun Pak, punten ya. Jago Pak, jago dia. Bernama dukun, tapi dia bilang gini, dukun itu duduk dengan tekun katanya. Waktu itu masih masa-masa kampanye Pak, banyak order dia. Nah, suatu saat dia itu umroh Pak. Umroh atau haji, umroh kalau nggak salah. Bermasalah di itunya loh, di paspornya kenapa lah gitu ya. Dia cuma gimana coba Pak, saya ingin membuktikan nih ucapan Pak guru saya namanya Pak Sugeng ya, almarhum. Saya ingin membuktikan, tapping Pak. Tapping cuma di sini nih tappingnya, kan tappingnya di sini. Tapi ya, walaupun kondisinya kayak gini gitu ya, crowded kan di ini, bener Pak lolos loh dia. Padahal itu ada masalah di mana gitu ya di paspornya di mananya itu ada masalah mungkin bisa. tapi saya ingin membuktikan tapping itu lolos loh Pak. Segitu dia istilahnya orang Dukun. spiritual lah orang yang ini ya. Tapi dia mau membuktikan Pak tapping dan luar biasa.
Dan juga goalnya itu Pak, ketika banyak yang itu lolos ya, lumayan kan? Lolos Pak. Dan dengan tapping Pak, saya pernah juga mencoba Pak. Saya waktu itu mengurus apa gitu ya, saya tapping orangnya deh, biar cepet ini. Wallahu alam sih, karena mungkin tekad niat Pak ya, bukan karena tappingnya Pak. Karena gelombang otak kita, hati kita menyatu, fokus, jadi deh. Benar Pak, tapping titik-titiknya hampir sama dengan titik-titik cakra Ya, itu Pak. cakra Pak, cakra mahkota dia. Terus Pernah dengar Pak Tigit? Iya, itu dulu EFT Pak, Emotional Freedom Technique. diketok-ketok gitu kan ya, diketok tapping tuh diketok-ketok ya, ketok-ketok. Itu dari orang bule Pak, Saya pernah ikut tuh pelatihannya Pak di chef. mana? Gumati. Iya. Siapa Jainuddin? Saya lupa udah lama itu. Awal-awal nikah 2007 ke 2008 Ya, gitu. muncul-munculnya gitu. Iya Pak ya? Di Gumati dulu siapa ikut itu tapping gitu buat. Nah itu salah satunya waktu yang saya bilang saya di hipnoterapi ular. Nah, Itu di situ. Fobia ular. Fobia ular. Saya kan takut banget mau ular tadi. Sekarang mah nggak, ya takut cuma nggak parno lah gitu. hanya dengan tapping ya. Kalau dulu kan saya ngeliat dulu, bukan jangan, saya bawa mobil nih, ada ular tuh ngeliat ular ngelintas, kaki saya kakak, padahal bawa mobil. Saya sampai gitu ya, kalau sekarang sudah nggak terlalu lah gitu. Ada ular gitu bisa saya liatin dulu, diapain nih enaknya gitu. Kalau dulu mah udah nggak mikir, kabur udah. Nah, tapping itu di titik mana? Itu titik cakra, Pak. Cuman bukan cakra utama. Cakra utamanya satu di sini. Yang lain tuh mini cakra, Pak. Kan ada cakra utama yang tadi saya jelaskan itu, yang 7 cakra. Ada cakra biasa, ada mini cakra, Pak. Mini cakra tuh kalau di runut, Pak, meridian titik akupuntur ada 365. Mirip dengan 365 hari, Pak. 361 plus 4, jadi 365. Jadi sama dengan hari, Pak. Tapi mini cakranya ribuan, Pak. Ada di telinga. Saya ngobatin kan bisa di telinga juga. Ada di hidung, ada di muka. Bahasa ini mah totok aura itu ya, saya ambilnya di daerah titik muka, Pak. Ada di kaki kita, ada di sekitar sini. Mungkin kalau di jumlah ribuan ya, Pak ya. Iya, saya pernah baca di pelajaran biologi nih, Pak ya. Tentang sirkulasi pernafasan gitu ya, sama aliran darah ya. Jadi itu kalau narik napas dari bilik kiri ya kan, terus dialirkan, dialirkan ini kan ternyata dialirkan itu sampai pembuluh-pembuluh kapiler tuh, sampai di ujung-ujung kulit. Nah di situ ada pertukaran oksigen dengan CO2 semuanya. Terus balik lagi dibawa ke bilik kanan, kemudian dikeluarkan lagi gitu kan, menjadi zat yang CO ya, yang beracun gitu. Jadi kalau ngelihat tadi kayak cakra dan titik-titik di sekujur tubuh gitu, saya jadi ingat sama teori ini mah pelajaran biologi ya. Jadi memang itu baru aliran darah loh, belum saraf gitu loh. Aliran darah itu sampai pembuluh-pembuluh kapiler di setiap ruas-ruas gini itu, semuanya gitu ya, semua sekujur tubuh lah. Pertukaran sel-sel itu terjadi, makanya ya jadi nyambung dengan titik tapping segala macam itu kan ke pada titik-titik tertentu ya. Dan walaupun tersumbat pun ada masalahnya. Nah itu makanya mungkin juga bisa membuka sumbatan mungkin ya. Kita bahas tentang sumbatannya ya. Itu baru darah loh Pak Jamat tuh. Ya. Baru yang saya baca itu darah, belum saraf kan. Ya. Saraf kan ada lagi mungkin ya ke otak gitu. Gitu Pak ini kira-kira. Jadi gini Pak, cakra juga kalau tersumbat pasti ada masalahnya. Pertama di cakra dasar ya. Kalau dia tersumbat cakra dasar itu, apa yang ada keluhannya ke orang itu? Biasanya dia kecemasan dan ketakutan berlebih, Pak. Kalau dia tersumbat, Pak ya, berlebih. Kalau cakra ini, seks sakral tuh, kalau tersumbat apa? Emosi ya, Pak. Emosi nggak terkendali dia. Saya potong sebentar, Pak ya. Kalau cakra dasar tersumbat nih, dulu saya sering ngerasain, Pak. Maksudnya begini, rasanya begini, kalau kita lagi gelisah, misalkan nunggu orang atau nunggu ujian gitu kan, kita kadang-kadang suka canggel di tunggir teh kalau cemas gitu suka ngerasain nggak Pak? Suka kayak nahan kencing tapi pegel di tulang ekor. Tulang belakang ya, tulang ekor. Kalau kita cemas atau kita apa gitu, itu bisa jadi indikator Pak. Gitu ya Pak? Indikator di sana juga Pak. Ada gangguan jadi gitu ya? Kalau ada gangguan di jadi kayak mau nahan kencing tapi gelisah, itu pegel. Dasar itu
Biasanya sih tadi kecemasannya berlebih, Pak. Emosinya berlebih. Ini. Nah tapi kalau di titik-titik lain tuh Nah, kita nggak ada. Kalau di titik lain, kalau di sakra apa di titik seks ya, dia biasanya gangguan emosi, Pak. Emosinya nggak stabil ya. Tapi secara fisik bisa kerasa nggak? Kayak gimana? Servik kalau kayak gitu kan, Iya kan kayak kerasa tadi ya. kalau gelisah. Oh, bisa. Kalau gelisah kayak nunggu apa kan? Kalau misalkan dia di tulang ekor itu dia berhubungan dengan ginjal, Pak. Nunggu kayak nunggu gelisah gitu. Iya, berhubungan dengan ginjal, Pak. Ginjal itu kalau dia bermasalah biasanya cemas, Pak. Takut berlebih. Ya kalau misalkan di cakra seks itu kita di secara fisik ngerasa. Emosi, dan kalau ada laki-laki biasanya sih gangguan impoten, Pak ya. Oh. Kalau di perempuan menstruasi gangguannya, Pak. Gangguan apa? Ini kan ke meridian kandung itu ya. Berarti Meridian cakra itu, perempuan ya itu ya. ACDC ya Pak dia? Heeh. Maksudnya dari luar bisa, dari dalam Padahal bisa, Pak. Iya. Karena emang titiknya titik-titik meridian, Pak. Nah, ini kan baru di sakral. Ada di solar plexus. Di sini solar plexus itu ini, Pak. Keraguan. Orang yang tersumbat di solar plexusnya, biasa orang yang ragu, Pak. Orang peragu, mau ngapain ragu, banyak pertimbangan. Ya, di sini, Pak. Di solar plexus ini. Kalau dihubungkan itu ya berhubungan dengan gallbladder dengan liver. Orang bermasalah dengan liver dan bermasalah dengan kandung empedu, orangnya bimbang, Pak. Mau apa-apa tuh ragu. Mau pakai baju ini salah balik lagi gitu ya. Banyak kan orang kayak gitu. Apalagi perempuan salah itu balik lagi. Atau ada yang ini ya respon tubuh itu kalau mendapati kecemasan atau keraguan itu mules. Ya bisa. Nah, Mules. iya. Kadang-kadang Tekan, Pak. Iya, Tekan ya. itu. tiba-tiba Itu secara- mules. secara fisik Padahal dia nago ke WC nggak ada keinginan Iya. untuk buang air. Pengen kencing juga kadang-kadang Iya. leser gitu kan. Iya kan? Itu baru di solar plexus. Kalau di cakra jantung, biasanya dengan interpersonal itu apa hubungan ya? Dengan hubungan, Pak. Biasa ada introvert orangnya, atau dia tidak bisa bergaul secara ini ya. Ketemu dengan orang-orang juga agak susah gitu, Pak. Kan ada orang yang kalau ketemu dengan ini, takut gitu ya. Banyak, Pak. Itu di cakra jantung. Cakra jantung, Pak. Kalau di cakra tenggorokan, biasanya dengan komunikasi, Pak. Orang sulit komunikasi ya. Dia biasanya sih tersumbatnya di sini, Pak. Di cakra tenggorokan. Tapi kalau dia terbuka, luar biasa, Pak. Guru-guru gitu ya. Orator, ini cakranya luar biasa, Pak. Pengobat-pengobat, dokter-dokter. Dia ketika sama pasien, lancar aja ngomong. Tapi suruh ngomong coba di podium, belum tentu bisa lah. Makanya cakra tenggorokan kalau kita latih, kalau bahasa ini bisa ini, Pak. Ada namanya ilmu kikang, itu bisa dilatih, bisa ini, Pak. Kalau kita ngomong langsung orang kayak diam gitu, terbius. Iya, terbius itu ya cakra ininya aktif, Pak. Ketika dia ngomong menggunakan teknik hipnoterapi, hipnosis, Pak. Kan menggunakan audio, Pak. Menggunakan ini kan. Iya, itu berarti cakra itu indikator atau memang sesuatu yang memang bisa yang penting gitu, Pak. Ya. Maksudnya kalau indikator kan artinya memang tubuh fisik kita harus kita latih ya. Ya. Energi kita di tubuh itu indikatornya Ya. cakra. Atau memang dari cakra itu bisa dilatih untuk organ-organ kita. Itu Makanya sebutkan cakra itu kan pusat energi, Pak. Pusat energi kan. Berarti kalau dia cakra dilatih, berarti energi yang itu bisa melakukan apa yang kita inginkan kan, Pak. Misalkan ingin suaranya ini, yang dari cakra tenggorokan yang kita latih, Pak. Kita bersihkan. Cakra itu kan kalau dia kebuka, dia terang, benderang kayak lampu pijar, itu yang ini, Pak, yang aktif. berarti dengan melatih cakra ya itu organ kita juga bisa diperbaiki. Bisa sehat. diperbaiki, Pak. Nah, sekarang gini, ini kita bukan untuk melihat ini ya. Ini Pak Eri melihat Pak Jamal, saya dan ini. Maksudnya kita untuk compare, Pak. Jadi ini kita kan nanti kita menjadi analis kita. Saya itu memang kurang ini. Ya kan, jadi ini maksudnya bisa ke Bapak ngebedain? Bisa, insya Allah. Jadi kan kita masing-masing punya tahu latar belakangnya. Bisa, insya Allah, Pak. Seperti saya beda utang kan kelihatannya gimana? Sama ya. Sama baik, soal utang banyak yang sama ya. Gitu. Orang tidak akan lepas dari masalah ya. Tapi bagaimana kita memasarkan masalahnya? Dipantau, Pak, dipantau. Gitu. Ya, sebentar aja dipantau. Kalau utang
kita sama nih sebenarnya. Jangan disugestiin utang, pokoknya lihat. Tapi nggak apa-apa nih di forum ini direkam. Nggak apa-apa Pak ya, Pak Dikit nggak apa-apa. Karena itu Tergantung si izin masing-masing. Kalau saya sih bebas aja. Iya bebas aja kok saya. Nggak masalah lah. Oh, nggak masalah. Baik. Jadi Udah dibuat di sini sama Bang. iya. Ini baru cakra nih. Saya bahas sampai habis dulu Pak ya. Jadi kita bisa tahu Baik, baik, perbedaannya. baik. Mau bisa gini. Baik, kita bahas dulu itu baru cakra tenggorok Pak ya. Ini cakra azna ini dia dengan intuisi Pak. Orang yang tersumbat intuisinya nggak jalan Pak. Tapi orang yang ini intuisinya ini ya. Ada orang yang punya intuisi kuat Pak ya. Apa sih intuisi itu? Apa sih Pak? Intuisi Pak? Apa pernah ngalami intuisinya gimana gitu? Wah, saya ini bocah gol nih gitu ya. Itu intuisi juga kan Pak. Ada orang tertentu yang pengusaha-pengusaha kadang menggunakan jasa-jasa orang-orang itu Pak. Yang intuisinya kuat Pak. Intuisinya ya. Kalau saya sih istri saya yang buat intuisinya. Oh, intuisinya ya. Kalau Hati-hati, Pak, hati-hati tuh kan. intuisi. Dan terakhirnya itu tuh kan. Intuisi berarti jalan ya. Iya. Nah orang yang tersumbat nggak punya intuisi Pak. Nah kalau Pak Haji mungkin intuisinya. Kalau intuisi lebih cenderung ke logika gitu. Apa maksud saya gini Pak? Intuisi itu lebih cenderung ke feeling, ataukah kita mengolah logika yang menjadikan gitu jadi suatu apa ya? Misalnya oh orang ini begini logika kita ini anggaplah kita lagi apa mau dapetin pekerjaan lah gitu. Wah ini pejabat pengadaannya seperti ini. Kan berarti logika kita yang main tuh. Oh ini begini harus begini. Itu kan berarti kita ngumpulin informasi tuh. Setelah logika itu logika itu semua informasi kita tampung dan kita bikin kesimpulan. Kayaknya gue dapat nih. Nah itu disebutnya intuisi itu rangkuman dari logika kita. Apakah memang main feelingan gitu? Rasa Pak. Berarti kan itu dari rasa itu kan dari informasi yang kita dapat. Informasi yang kita juga kita nggak tahu informasi bukan dari ini Pak, tapi dari rasa Pak. Getaran vibrasi Pak. Dia merasakan dia. Ada orang bisa merasakan jauh ke depannya Pak ya. Ya. Jadi vibrasinya udah kerasa ke dia. Getarannya udah kerasa Pak. Nah, main feelingnya sebutnya feeling. Tapi kalau Bang ini kan berarti otak kiri Pak yang bekerja. Ya. Yang tadi Pak Jabarnya itu otak kiri Pak. Iya. Otak kiri bekerja dengan Iya, analisa. Beda dengan intuisi Pak. Iya. Itu analisa Pak. Itu analisa ya. Kalau intuisi yang istilahnya Pak Haji ini, Pak Jama ini Bener-bener feeling ya. feeling Pak, rasa. Perempuan dia. rasa Dan ya. dia merasakan getaran. Ya. Dan akhirnya dia bisa membaca yang, tapi dia tidak bisa menyebutkan akan begini loh. Nah, iya. Pokoknya jangan aja. Jangan ya Nah, pokoknya. Tapi dia ngerti sendiri gitu loh. Intuisinya dia kuat ya. Analisnya belum ketemu. Analisa ya. Saya pernah punya pengalaman itu sering tuh Pak. Tapi saya ngerasa masih lemah intuisinya gitu. Jadi maksudnya gini kayak apa ya? Kemarin tuh contoh yang kemarin tuh ya. Kucing mau dimandiin kabur Pak. Ya hilang tuh kan. Emang pakai lonceng lehernya, keleneng-keleneng, tapi ini nggak ada suaranya. Kita panggil gitu ya, nggak keluar, nggak ada suaranya. Pas kita panggil, itu di suatu tempat gitu, nggak nongol. Pas kita cari ke tempat lain gitu, tiba-tiba dia nongol gitu ya. Nah, pas kita cari itu feeling tuh Pak ya, ngomong gitu, digentong nih, ngumpet gitu ya. Tapi itu kalah tuh Pak, ketiban sama apa? Analisa. Ya, kadang Itu kayak cuman lewat, terus nggak kita cari akhirnya. Nah, iya. karena Kita analisa nyari dia ke yang nggak lain mungkin, ya. gitu. Kayak saat mungkin di gitu kan. Nah, terus Apa, kita otak nyari kiri kita ke berarti tempat lain gitu. Taunya pas yang nyari kucing itu ketemu di mana? Digentong Pak, nyumput katanya. Terus saya mikir nggak ulang itu ya. Berarti feeling saya tuh masih belum kuat gitu ya. Kalau kuat pasti saya kejar ke situ gitu loh. Jadi info itu muncul, tapi kalah teh tuh sama Gelombang otak yang kiri. lain gitu Pak. Nah jadi gimana tuh Pak? Jadi maksud saya apakah itu berarti bahwa feeling kita lemah gitu ya? Atau memang seperti apa gitu? Apa itu tergantung gender juga Pak? Kalau
perempuan kan emang Kuat inteleknya gitu lebih ya, kuat gitu kan. perasa. Kalau kita kan Laki emang dengan pakai- logika. Kalau kita kan dengan logika kan pikirnya kan. Kadang-kadang kita jadi bahan introspeksi tuh Pak. Jadi kalau feeling muncul mekanisme seperti itu berarti harus kita dengerin dulu lah gitu. Terus kita follow up gitu. Ya. Ini kadang berapa kali saya kejadian gitu Pak. Jadi udah sini kayak muncul tapi dorongan untuk itu enggak gitu loh. Keblok ya. Dorongan ya kan. Maksudnya kalau kita ada kalau bayangan saya harusnya pas udah itu ada dorongan getaran atau apa ya. Gua harus ke sini, gua harus ke sini. Enggak gitu, Cuma lewat aja lewat gitu. doang gitu. Itu gimana tuh Pak? Ya sebetulnya Pak Haji bukan nggak kuat, sebenarnya udah kuat Pak Haji. Kalau udah ada intuisi gitu berarti Pak Haji udah kuat. Cuman Pak Haji ditutup sama blokir sama yang otak kiri ini analisanya tadi. Nggak mungkin lah sih. Nggak Mah. mungkin, Gini, karena nggak gini, mungkin gini. itu Pak Haji. Nggak mungkin sih itu. Padahal intuisi udah bilang ini Tapi ada. kan di situ ada rasa ternyata Pak Edi bilang kan. Gitu kan. Cuman diblok sama Pak Haji sendiri. Benar kata Pak Haji. Yang penting di follow up dulu kan. Nah Pak Haji nggak di follow up kan. Udah ada informasi sama Pak Haji nggak di follow up. Akhirnya logika bermain kan. Nggak mungkin ya gitu. Ya karena saya ngerasa dorongan rasa itu nggak kuat gitu Pak. Ya. Itu makanya Karena itu masih mau bermain Pak ini. itu jadi bahan introspeksi loh Pak. Itu saya bisa katakan kelemahan ya. Itu yang jadi bahan introspeksi gitu. Kenapa dorongan gitu keretak hati tadi kalau kata Pak Didit nggak kuat gitu. Itu kadang-kadang saya suka sesali. Harus kepengennya ketika muncul itu Langsung. dek gitu loh. Ada greget gitu. Ya kan? Jadi info tuh nggak mau bajir gitu. Iya, iya. Ini masih eleh sama Ya. kayak gitu-gitu. Makanya Ya tadi- mungkin kata Pak Edi tadi mental block kali. Ya. Otak masih banyak bermain lah. Itu Pak, makanya kenapa kita cakranya kita pelajari lagi, kita latih lagi, kita bersihkan lagi. Tadi Pak, untuk menguatkan intuisinya Jadi tadi. curhat nih ke pemirsa nih. Kenapa? Kalau Didit gimana tentang intuisi Pak Didit? Ya, Masih banyak juga pengalamannya. ya terutama sih nggak terlalu banyak sih Pak. Kalau intuisi sih saya nggak ke arah itu. Justru lebih banyak saya harus bisa ini nih. Harus bisa ya. Harus bisa ini. Jadi saya yang tidak termasuk yang mencoba mengendalikan si itu Pak, si intuisi itu. Jadi ya tadi dengan ternyata saya lebih banyak pengalaman itu dari energi pernapasan, dari mungkin juga ini ke arah itu Pak. Magnetnya itu ke arah menarik ke arah yang kita inginkan itu. Ya. Dan itu terrealisasi Pak. Banyak yang terrealisasi. Alhamdulillah. Ya gitu. Ya kadang-kadang kan besar kecilnya permasalahan menjadikan besar kecilnya kita banyak berlatih gitu. Ya. Banyak energi yang harus kita buat gitu. Berarti yang pentingnya satu dilatih Pak ya. Iya, ya gitu. Nah, sama dengan mungkin kalau orang yang punya hajat besar ya, dia berpuasa. Ada yang dijalin Senin Kemis, ada yang puasa Daud, ada yang Ya. muasaan si anu. Kan artinya lebih tajam gitu si ininya. Ya ditambah lagi dengan pernapasannya, Ya. dengan energinya, ditambah lagi dengan autosugestinya. Ya, ya. Gitu. Absen treatmentnya. Gitu. Absen treatment tuh jadi orangnya nggak ada tapi kita sudah ini kita cun. Lu tuh begini nih. Ya bener gitu. Nah itu semacam itulah absen treatment. Orangnya nggak ada tapi sudah kita bayangkan orang itu bakal begitu gitu. Ya kita kayak gitu Pak, lebih banyak ngelatih itu saya gitu. Karena di titik azna ini juga dia berhubungan dengan mata batin ya Pak. Gitu. Kalau kita membuka, ini Pak, biasanya di titik ini ya kita buka. Atau menutup pun di sini Pak. Banyak yang kita ceritain pasal apa ya, yang orang datang itu. Karena mereka punya gangguan seperti itu Pak. Dia melihat sesuatu yang kita tidak lihat. Lalu ketika kumpul sama teman-temannya, biasa ibu-ibu ya, kemana, ke Curug, kemana. Tiba-tiba dia langsung ini, kayak bahasa ini mentrans ya. Kenapa? Dia bilang sih melihat sesuatu yang luar biasa. Atau dia ketika dia ada di suatu tempat, dia juga melihat sesuatu. Akhirnya apa? Pingsan gitu ya.
Terus ya seperti orang trance lah ya. Datang ke rumah, coba Pak, minta ditutup Pak, cuma ditutup aja. Di mana tutupnya? Cuma di sini aja. Hanya dengan niat Pak, niat tutup aja. Kan pernah kita bahas ya, niat itu kan kita membuka energi. Dan kita diarahkan dengan pikiran kita, hanya dengan niat aja Pak. Dan ini pun juga pusat intuisi ini Pak, mata batin ada di sini. Nah ketika orang yang melatih atau orang yang kebuka secara tidak sengaja, mereka lebih banyak capek Pak, terkuras energinya. Ibaratnya tadi yang kita ceritakan dari awal ya, seperti dia terbuka jendelanya, dia bisa merasakan energi sekitarnya, dan dia bisa menerima informasi dari manapun juga. Lama-lama kan kekuras Pak energinya. Capek dia, karena banyak informasi. Nah yang kasihan orang-orang yang dari anak-anak gitu ya, mereka udah terbuka Pak. Dia merasa minder, karena orang lain tidak melihat, dia bisa melihat. Orang yang tidak mendengar, dia bisa mendengar. Diceritain ke orang nggak percaya. Orang kalau ceritakan orang juga yang nggak tepat nanti dibilangnya, oh lu aneh lo gitu ya. Ya kan? Dia harus cari orang tepat Pak. Maka caranya bagaimana? Ya diseimbangkan. Tapi dia nggak ngerti kan caranya bagaimana menyeimbangkannya. Kalau kita mungkin kalau praktisi-praktisi seperti kita ini ya dengan teknik pernapasan, dengan masuk gelombang lagi, dengan senam-senam kayak cikung atau apa ya, itu bisa menyeimbangkan Pak. Intinya sih sebenarnya kuncinya diseimbangkan. Nah ini di intuisi di sini Pak. Kalau di cakra mahkota apa sih? Kalau tersumbat, dia sulit menemukan tujuannya Pak. Dia sulit menemukan tujuan hidup. Kebanyakan Pak sekarang? Banyak. Dia sulit sekali untuk menemukan tujuan hidupnya. Mau apa sih saya gitu ya? Kadang-kadang dia suka gini, kenapa ya saya kok begini terus ya? Dia sulit kan Pak. Kalau dia seseorang kalau udah berpikir kenapa, dia tidak akan menemukan tujuannya Pak. Tapi harusnya bagaimana lawannya? Bagaimana caranya? Dulu waktu dalam pelatihan empowerment kan gitu. Antara kenapa dan bagaimana. Kalau kita terus kenapa gitu hidupnya begini terus gitu ya. Misalkan nggak punya duit apa gitu ya. Dia akan terus aja Pak berjalan di situ Pak. Areanya dan di situ terus. Tapi ketika bagaimana caranya saya untuk mendapatkan uang nih. Karena di dirinya memang punya potensi Pak. Saya punya potensi. Tapi dia bisa mewujudkan Pak. Bagaimana caranya? Seperti itu Pak. Nah ini di cakra mahkota itu kalau dia tersumbat sulit sekali dia menemukan tujuannya. Nah ketika orang-orang yang sudah terbuka, ya biasanya akan aware ya. Kalau bahasa kemarin apa Pak? Haji? Ngeh ya? Ngeh ya? Sama seperti energi Pak. Kita kan nggak ngerti energi seperti apa. Orang bentuknya juga nggak ada. Merasakan juga kalau jamaah ya. Kayak gimana sih energi? Itu ketika diselaraskan bukan karena ritualnya Pak, menurut saya sih. Karena apa Pak? Karena kesadaran yang udah terbuka. Iya, bahwa kita ini makhluk energi. Iya. Dan kita bisa merasakan energi. Iya. Itu kesadaran sebenarnya Pak. Sama seperti katanya sih level 1, level 2, level 3. Sebetulnya kalau saya sih, karena kita ketawa juga sih ya. Sebenarnya kita tinggal membuka aja dia. Bahwa saya bisa self-healing. Saya bisa ngobatin orang dengan teknik memancarkan energi. Saya bisa ngobati jarak jauh, itu kan ada levelnya lagi kan Pak. Harus dibuka lagi kan kesadarannya. Bahwa saya juga bisa ngobati loh jarak jauh. Sama seperti kata Pak Haji kuantum. Saya bisa loh ngirim sekarang ke depan. Ya, kalau atau kan ke belakang. Kalau Kita bisa kuantum kirim. nggak ada jarak sebetulnya, Ya, bisa kita bisa kirim. seketika. Itu kan harus ada kesadaran juga kan Pak. Mana mungkin sih kita secara logika masa sih bisa dikirim ke belakang gitu ya? Nggak bisa Pak. Saya kalau ngobatin orang-orang yang trauma, saya belakin ke belakang lagi Pak. Energi saya balik tarik ke belakang. Saat dia traumanya. Traumanya waktu itu, misalkan ulet di tubuhnya nempel ulet, ya kan? Ada dengan teknik tapping gitu ya. Itu kan sebenarnya memperbaiki kesadaran juga dia. Kesadarannya. Gitu kan. Kesadarannya di ini kan. Atau orang yang pengen ngerokok berhenti ngerokok kayak gitu ya. Kesadaran dibuka. Kalau ngerokok itu enaknya apa coba? Buat ngehayal, buat cari inspirasi, buat nongkrong di kamar mandi gitu ya. Itu enak kan, Mbak? Tapi dia pengen berhenti. Caranya bagaimana? Ya udah, bikin. Kalau asap rokok itu membuat dia tidak nyaman. Rokok itu bisa membuat dia sesak. Rokok membuat dia mual. Ketika di tapping, ya bisa jadi kenyataan, Pak. Itu dengan teknik tapping. Tapi kalau dengan teknik audio, dia dengan teknik hipnoterapi, ya kita dengan menggunakan kata-kata, Pak. Bisa. Dahsyat. Gitu, Pak. Dan tubuh kita luar biasa ya. Ya. Sekarang yang paling realiti zaman sekarang gimana Pak, kita melatih supaya cakra itu stabil gitu Pak? Stabil. Ya stabil, biar stabil gitu. Kita kan banyak problem gitu. Ya, itu tadi Pak. Kita berlatih dan terus berlatih.
kita kan sudah diselaraskan Pak ya, bahwa kita ngeh bahwa energi itu bisa kita tarik. Ayo kita self healing dulu aja Pak. Self healing aja dulu dengan tubuh kita. Kalau kita mau lebih lanjut lagi, kita ngobatin orang lain Pak. Misal anak kita sakit apa, yuk kita lancarkan energinya. Mau dari jarak jauh bisa Pak. Harus tingkat 2, sebetulnya nggak harus ke tingkat 2 Pak. Ketika kesadaran muncul, Bapak Jama baru tinggal 1 katanya ya, baru dibuka. Apa tingkat 2, tingkat 3? Sebetulnya bisa Pak. Level 1. Level 1 misalkan ya. Kalau di buku gini ada level-levelan nih Pak nih. Ada level-levelan. Tapi sebetulnya kita bisa ngobatin jarak jauh. Ngobatin 1 orang, 2 orang, 3 orang, 100 orang. Bisa Pak. Pengobatan massal namanya. Nggak ada yang nggak mungkin kan Pak. Kok gelombang kita bisa lancar kok? Ke semua orang. Ketika ada di WA gitu ya, Pak Eri, saya minta dikirim dong energi gitu ya. Lah, saya lagi makan sama istri saya gitu ya. Gimana mau carinya coba? Kalau orang-orang yang gini, kita nyari dulu, sila dulu gitu ya. Wah, langsung ya, macam gitu, terus kirim gitu aja. Ya, nggak perlu gitu, Pak. Lagi makan, cukup kita membayangkan aja orang sih. Kita kirim energi sana. Kalau zaman Reiki dulu kan pakai kode apa? Kode simbol untuk bikin jembatan dulu gitu ya. Nanti jembatan itu kita ini lagi kirim ini. Itu kan simbol Pak. Kita HP aja nggak perlu pakai jembatan kali ya. Iya. Langsung ngirim tuh email atau WA-nya gitu. Luar biasa kan Pak? Oh, gelombang gitu. Iya Pak. Ini kita bisa. Niat kita bisa lancar. Gitu Pak. Ada lagi Pak Ji yang mau ditambahkan? Ini menarik tapi waktunya udah hampir habis ini. Jadi kita break dulu, Pak Eri nanti sambung lagi ya, Adit ya. Kayaknya bagi yang butuh ngobrol-ngobrol mengenai energi dan lain sebagainya boleh nanti menghubungi ya, juga bisa komen-komen. Siapa tahu nanti kita bisa bahas di acara ini gitu ya. Mungkin seperti itu dulu Pak Eri. Kita tutup dengan baca hamdalah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu dari kita, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.